Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Masih seputar kompos. Pembuatan kompos itu pada umumnya itu membutuhkan dua bahan, yaitu brown dan green atau coklat dan basah, atau karbon dan nitrogen. Apakah itu yang menjadi sebuah syarat supaya kompos bisa jadi, atau itu merupakan syarat proses yang bisa mempercepat atau memperlambat terjadinya pengomposan? Kemudian, apakah ketika bahannya cuma karbon saja bisa jadi kompos, dan sebaliknya apakah ketika bahannya nitrogen saja bisa jadi kompos? Oke, kita belajar lagi. Saya udah baca-baca literatur, literasi tentang CN ratio di sini. Akhirnya berbicara tentang ilmu pengetahuan yang sebenarnya saya tidak belajarkan itu, cuma baca-baca saja. CN ratio atau rasio perbandingan antara karbon dan nitrogen pada suatu bahan. Setiap bahan itu memiliki kandungan karbon dan nitrogen, cuma bedanya ada yang perbandingannya tinggi dan ada yang perbandingannya standar. Sebagai contoh kayak ini sekam padi. Sekam padi itu CN rasionya antara berapa, 300 sampai 500 banding 1. Jadi karbonnya ratusan, antara 300 sampai 500. Bagi nitrogennya cuma 1 bagian. Jadi kecil sekali ya. Kalau ini kotoran sapi itu CN rasionya antara 5 sampai 25 banding 1. Jadi kandungan nitrogennya cukup tinggi. Nah, sebenarnya mengapa dipelajari tentang hal itu ya? Perbandingan antara karbon dan nitrogen dalam proses pengomposan, pentingnya itu seperti apa? Itu ada dua hal mendasar sebenarnya. Kalau kita membuat kompos itu skala produksi itu untuk komersil, yaitu itu yang perlu diperhatikan memang, karena butuh kecepatan proses pengomposan sehingga kompos cepat jadi. Beda kalau kita skala rumah tangga, kita nggak memperhatikan itu, karena yang penting ada bahan organik, baik itu yang tinggi karbon maupun tidak, udah kita komposkan saja. Dan kita tidak menargetkan waktu. Ya kita inginnya cepat sih, tapi ya nggak bisa. Akhirnya kita tidak menargetkan waktu. Yang penting buat saja, apa bahan-bahan yang ada kita buat. Jadi bahan antara karbon dan nitrogen, coklat dan hijau itu tidak mempengaruhi jadi atau tidaknya suatu kompos, proses pengomposan. Karena maupun baik itu cuma karbon saja maupun nitrogen saja, baik itu cuma limbah gergajian saja, sekam saja, maupun itu cuma sayuran saja, kotoran hewan saja, semuanya akan menjadi kompos. Nantinya akan menjadi kompos. Jadi antara perbandingan keduanya itu bukan menjadi syarat untuk jadinya sebuah kompos. Nah, kalau pernyataan yang kedua bisa mempercepat atau memperlambat, nah itu mungkin yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian perbandingan CN, karbon dan nitrogen yang ideal dalam proses pengomposan itu berapa? Menurut penelitian yang sudah ada, kemudian kita baca, perbandingan yang ideal adalah 30 banding 1, yaitu 30 karbon dan 1 nitrogen. Nah, bagaimana cara mendapatkan perbandingan itu? Ya kita harus mengetahui masing-masing bahan ini CN rasionya berapa. Sebagai contoh, kalau daun-daun kering itu di tabelnya itu tertulis antara 100 sampai 300 banding 1. Kemudian kalau sayuran, limbah sayur, pokoknya yang rata-rata mengandung nitrogen tinggi itu perbandingannya antara 5 sampai 25 banding 1. Jadi kalau yang hijau itu rata-rata CN rasionya 5 sampai 25 banding 1. Kalau yang karbon biasanya perbandingannya rata-rata antara 100 sampai 600 banding 1. Sangat tinggi kan? Jadi kembali lagi,
apa tujuan kita sebenarnya? Kalau tujuan kita komersil, bisnis, ya otomatis itu harus diperhatikan. Optimal proses pengomposan, campuran bahannya adalah 30:1 CN rasionya. Nanti dari mana dapatnya itu ada hitung-hitungan matematikanya. Kemudian kalau kita cuma untuk skala rumah tangga, nggak usah diperduliin. Pokoknya bahan yang ada masukin aja gitu. Nanti lama-lama akan jadi dengan sendirinya. Nah, pengaruhnya apa ketika CN rasionya misalnya terlalu tinggi ya, tinggi karbonnya daripada ini kayak tadi, perbedaan yang sangat-sangat jauh antara kotoran hewan, pupuk kandang dengan misalnya sekam atau limbah gergajian. Kalau terlalu tinggi karbonnya, maka proses penguraiannya akan lama. Kalau terlalu rendah, bisa lebih cepat gitu ya. Sebenarnya karbon dan nitrogen itu dalam proses pengomposan itu fungsinya apa sih? Proses pengomposan itu sebenarnya kita memberi makan mikroba, mikroorganisme. Kompos itu adalah sesuatu hasil yang jadi efek samping atas perbuatan mikroba tadi. Jadi sebenarnya itu adalah akibat dari proses makannya mikroba, makan bahan organik yang mengandung nitrogen, karbon dan nitrogen. Nah, dihasilkanlah kompos. Jadi sebenarnya kita tujuannya itu memberi makan mikroba ini. Nanti setelah mikrobanya makan, dia akan menghasilkan kompos gitu. Jadi bukan bahan ini ditumpuk kemudian menjadi dengan sendirinya, tidak, menjadi kompos dengan sendirinya, tidak. Karena ini tetap akan diproses oleh mikroorganisme, baik bakteri, jamur, kapang, kemudian ada hewan-hewan kecil di tanah gitu ya. Nah, terus karbon ini menjadi sumber energi, karbon dan nitrogen, bahan-bahan ini menjadi sumber energi bagi mikroorganisme, sumber energi dan perkembangbiakan. Jadi untuk hidup, kemudian untuk mereka berkembang biak. Ketika mereka hidup dan berkembang biak menjadi banyak, maka bahan-bahan yang kita berikan di sini akan semakin cepat menjadi kompos. Oke, perbandingannya ya, supaya lebih mudah saja. Itu yang kita baca 30 banding 1 rasio CN yang optimal untuk proses pengomposan. Nah, bagaimana kalau mencampurnya? Sedangkan tadi kotoran hewan saja antara 5 sampai 25 banding 1, sedangkan sekam yang pada umumnya kan kita sekam ya, itu 300 sampai 600 banding 1, kan jauh sekali. Kita hitung misalnya 450 lah ya, 450. Nah, untuk memperoleh CN rasio 30 banding 1 dari kedua bahan itu, maka pencampurannya bagaimana? Nah, sebagai contoh, ini sebenarnya ada rumusnya, tapi supaya mudah gini saja. Kalau kita punya bahan kotoran hewan atau limbah dapur itu 1 kilo kotoran hewan atau limbah dapur, itu berarti berarti nitrogennya yang tinggi, maka kita harus memberikan sekam atau gergajian itu sekitar 0,03 kilo. Berarti 0,3 kilo itu 3 on. 0,03 kilo itu berarti 3 gram. Cuma 3 gram. 3 gram apa 30 gram ya? Pokoknya 0,03. Hitungnya gimana? Itu seperti itu. Jadi sedikit sekali ya. Nanti hitung-hitungannya ketemunya adalah 30 banding 1. Jadi kalau limbah dapur atau kotoran hewannya misalnya 10 kilo, berarti sekamnya atau limbah gergajiannya adalah 3 on. 10 kilo dibanding 3 on, sedikit sekali, sebenarnya sedikit sekali ya, untuk untuk mengkondisikan bahan-bahan tersebut menjadi yang optimal atau yang standar proses pengomposannya itu bagus, 30 banding 1.
Sebenarnya itu menjadi sebuah kesulitan bagi kita ketika kita orang awam ya. Akhirnya kita pusing sendiri, kita harus ngitung gini, ngitung gitu ya. Jadi menurut saya teman-teman nggak usah pusing lah ya. Yang penting kita mau bikin kompos ya udah bikin aja lah. Nggak usah dipikirkan sian rasionan. Wong tujuan kita ya cuma untuk apa namanya? Berkebun secara kecil-kecilan untuk keluarga. Kemudian lagi proses pengomposan yang kita lakukan itu biasanya tidak bisa jadi kompos benar-benar sampai jadi kompos. Kadang baru setengah jalan, baru 50%, 75% udah kita aplikasikan. Jadi kita tidak perlu memperhatikan itulah. Ya memang bagusnya ya seperti itu supaya kompos yang kita peroleh itu bagus. Tapi kalau kita memikirkan itu nanti kita nggak jadi berkebun, nggak jadi nanam, ya nggak jadi berkebun, nggak jadi nanam. Udahlah, bahan yang kita miliki kita kumpulkan, kita jadikan satu, kita lembabkan, gitu ya. Kita balik. Nah kalau bisa bahan-bahan kita perkecil, dipotong-potong, dicacah. Bahan-bahan yang ukurannya besar dipotong-potong, dicacah, supaya nanti prosesnya akan lebih cepat lagi. Itu seperti itu. Oke. Kesimpulannya adalah yang pertama, apakah bahan karbon dan nitrogen yang kita jadikan untuk kompos itu merupakan satu syarat supaya kompos itu jadi? Bukan. Apakah perbandingan atau campuran antara kedua bahan itu merupakan syarat yang bisa mempercepat atau memperlambat proses pengomposan? Betul. Apakah ketika kita membuat kompos hanya cukup karbon saja bisa jadi? Bisa. Apakah ketika kita membuat kompos bahannya cuma nitrogen atau hijau saja jadi? Bisa jadi. Semuanya bisa jadi. Cuma tadi yang menjadi syarat bahwa ketika membuat kompos harus ada dua-duanya, itu bukan syarat untuk menjadi kompos. Karena salah satu dari bahan itu bisa menjadi kompos. Karena masing-masing bahan itu memiliki perbandingan memiliki karbon dan nitrogen. Semua bahan itu memiliki karbon dan nitrogen, cuma perbandingannya yang sedikit. Nah, seperti itu. Intinya adalah kita tidak usah memikirkan hal itu. Yang penting kita berproses saja. Kita bikin kompos dengan bahan-bahan yang ada. Kita nikmati prosesnya. Yang penting kita tetap berkebun, kita tetap menanam secara organik. Oke, demikian sedikit info yang berbelit-belit yang mungkin akan mempersulit teman-teman semua, yang akan membingungkan teman-teman semua. Saya harap itu tidak menjadi permasalahan. Intinya adalah buat kompos, bahannya apa aja udah buat aja, nggak usah mikir apa-apa. Itu saja pesan saya. Sehingga kita akan tetap semangat menanam, kita akan tetap semangat berkebun secara organik. Oke, semoga ada manfaatnya. Terima kasih dan nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.